Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Mona dari MKT2 NIM 20304106. Di sini saya akan mereview ulang materi kedua sampai ketujuh mata pelajaran manajemen koperasi dan UMKM. Dosen Pak Iqbal Ahmad SE MM. Materi kedua yaitu ruang lingkup manajemen koperasi. Pengertian manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Tugas manajemen koperasi adalah himpunan pengordinasi dan mengembangkan keseluruhan potensi yang ada pada anggota secara optimal sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota melalui proses nilai tambah berupa usaha sistematis seperti yang diharapkan oleh anggota. Dengan demikian, manajemen koperasi disimpulkan sebagai kegiatan dari oleh dan untuk anggota. Partisipasi anggota merupakan sumber daya pokok yang senantiasa perlu dioptimalkan. Pengertian koperasi. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Muhammad Atta dalam tim UMGM 1980. Motif berkooperasi. Motif yaitu motif sosial, hidupnya bermanfaat bagi orang lain, diakui keberadaannya oleh masyarakat, ikut dengan kecenderungan umum atau mode. Motif ekonomis. Memperoleh harga pelayanan, terbantu usaha yang dijalankannya, memperoleh bagian sisa hasil usaha atau SHU. Indikator kemajuan. Koperasi selalu dalam keadaan berkompetensi dengan organisasi lain dalam memperoleh anggota, modal, pelangganan, dan lain sebagainya. Jika koperasi ingin menarik anggota, maka koperasi harus memiliki keunggulan khusus agar mampu berkompetensi dengan baik. Keunggulan koperasi lahir dari sistem organisasi dan manajemen yang efektif, di mana keadaan tersebut dapat terwujud manakala sumber daya manusia memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang cukup untuk mendukung usaha ke arah itu. Tujuan utama koperasi apapun itu jenisnya adalah meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui berbagai pelayanan yang diberikan koperasi. Di lain pihak, tugas peningkatan pelayanan akan ditentukan oleh keberhasilan perusahaan koperasi dalam menjalankan usaha. Selanjutnya, dikaitkan dengan karakteristik, tujuan, dan prinsip koperasi, maka keunggulan koperasi harus diarahkan pada ketangguhan koperasi sebagai organisasi gerakan swadaya atau self-help organization, berupa keterlibatan secara total dari para anggota. Ketangguhan koperasi sebagai badan usaha dalam penguasaan pasar atau market promotion. Ketangguhan koperasi sebagai organisasi gerakan yang tumbuh dan dari bawah sangat ditentukan oleh tingkat kepedulian anggota. Fungsinya sebagai pemilik untuk turun dalam proses pengembangan koperasi. Materi ketiga yaitu perangkat organisasi koperasi. Unsur-unsur organisasi koperasi yaitu keanggotaan koperasi. Keanggotaan koperasi merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam organisasi koperasi. Tanpa anggota, jelas tidak mungkin koperasi berdiri, apalagi melaksanakan usahanya. Oleh karena itu, kedudukan anggota dalam koperasi secara umum adalah suatu keharusan dan sebagai konsekuensinya, anggota tersebut memiliki hak seperti kewajiban umum. Dalam pasal 26, di mana disebutkan bahwa satu anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Yang kedua, keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Yang ketiga, keanggotaan koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab anggota. Keanggotaan. Selanjutnya, rapat anggota. Rapat anggota merupakan perwujudan kehendak para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan koperasi, serta memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada pengawas atau pengurus dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang. Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2015 Pasal 33 disebutkan bahwa rapat anggota berwenang yaitu A. menetapkan kebijakan umum koperasi, B. mengubah anggaran dasar, C. memilih pengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus, D. menetapkan rancangan kerja, rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi, E. menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi, F. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam melaksanakan tugas masing-masing. G. menetapkan pembagian selisih hasil usaha. H. memutuskan penggabungan, peleburan, pemailitan, dan pembubaran koperasi. Dan I. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang ini. Selanjutnya, pengurus. Pengurus merupakan perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Tugas pengurus koperasi dalam pasal 58 Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa pengurus bertugas pertama, mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar. Kedua, mendorong dan memajukan usaha anggota. Ketiga, menyusun rencana kerja serta rencana anggaran, pendapatan dan belajar koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota.
Selanjutnya, yang keempat, menyusun laporan keuangan dan bertanggung jawab pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota. Yang kelima, menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota. Yang ketujuh, penyelenggaraan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib. Dan yang kedelapan, menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, badan pengawas. Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberikan mandat melalui pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Tugas pengawas koperasi menurut Ruli Indrawan tahun 1993 memiliki posisi strategis, meningkatkan secara tidak langsung posisi dapat menjadi pengaman dari ketidakjujuran atau ketidakprofesionalan pengurus. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 50, A. Mengusulkan calon pengurus, B. Memberikan nasihat dan pengawas kepada pengurus, C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan yang koperasi yang dilakukan oleh pengurus, dan D. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Selanjutnya, pelaksanaan fungsi manajemen oleh tim manajemen. Perencanaan berisi pernyataan tentang penetapan tujuan, sasaran dan tindakan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Melalui perencanaan yang baik, koperasi dimungkinkan untuk 1. Mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas, 2. Menyelenggarakan berbagai tindakan secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ketiga, dapat memperhitungkan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses mencapai tujuan. Yang keempat, bahan untuk mengevaluasi keberhasilan pekerja. Fungsi perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai tahap manajemen berdasarkan kurun waktu, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Perorganisasian merupakan proses penghimpunan sumber daya organisasi ke dalam sebuah mekanisme tugas sehingga terbaginya beban tugas serta tanggung jawab kepada unit-unit kecil dalam struktur keorganisasian. Hasil kerja fungsi yang dapat terlihat pada struktur organisasi dan pembagian tugas atau job description. Pelaksanaan fungsi manajemen oleh tim manajemen. Penyelarasan adalah usaha untuk mencapai harmonisasi kerja antar unit dalam struktur dalam mekanisme. Tiap unit sebaiknya adalah bagian yang menyatu dengan bagian yang lainnya. Selebihnya daripada itu, unit yang lain adalah pendukung bagi pelaksanaan kerja unit lainnya. Menurut Ruli tahun 1993, bila organisasi koperasi diibaratkan orkes simfoni, maka unitnya alat musik yang harus melantunkan irama yang harmonis dan senada. Pengawas adalah usaha untuk menjaga agar pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang baik dalam proses maupun hasil pekerjaan. Perencanaan, pengorganisasian, penyelarasan, dan pengawasan yang baik merupakan sumber penting bagi pengawasan. Hal ini dapat menjadi standar presentasi. Pengawasanlah yang mengendalikan agar tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan standar presentasi. Bila terjadi indikasi penyimpangan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperbaiki tindakan. Selanjutnya, pengelola atau manajer. Hubungan antara pengurus dan pengelola merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Untuk selanjutnya, pengelola bertanggung jawab kepada pengurus. Kehadiran pengelola dalam sistem manajemen koperasi sama sekali tidak mengurangi tanggung jawab pengurus. Pembagian tugas antara keduanya terletak pada implementasi tugas. Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh manajer menurut Ruli 1993 adalah siap kewirausahaan. Kemampuan yang harus dikembangkan berkenaan dengan sikap kewirausahaan ini adalah kebersediaan untuk mengambil risiko, inovasional, kepemimpinan, dan manajerial. Selanjutnya, materi keempat, yaitu partisipasi anggota. Pada organisasi koperasi, peran partisipasi anggota menjadi penting disebabkan posisi anggota yang strategis dalam prinsip identitas atau Principles of Identity. Hans Munger tahun 1985 maupun Robke tahun 1989 berpendapat anggota koperasi memiliki peran ganda, yakni selain sebagai pemilik atau owner, juga sebagai pengguna manfaat atau user. Partisipasi anggota menjadi faktor penting dalam mengukur keunggulan kinerja komparatif di samping faktor lain, yaitu kinerja usaha koperasi tidak hanya dituntut untuk meningkatkan aset koperasi melalui cara penetapan strategis yang tepat dalam persaingan, akan tetapi dituntut secara normatif. Sementara kualitas insentif dan pelayanan koperasi akan sangat tergantung kondisi objektif dan dari kinerja usaha, di mana hal itu terbentuk karena adanya dukungan aktif anggota melalui kontribusi faktor-faktor produksi. Selanjutnya, efektivitas partisipasi. Menurut Muhammad Amin Aziz tahun 1985, salah satu faktor penyebab anggota mau berpartisipasi adalah kondisi manajemen. Anggota tidak ragu-ragu lagi untuk membayar simpanan karena administrasi pencatatannya jelas, demikian pula untuk transaksi usaha. Anggota tidak sungkan melakukan transaksi dengan koperasi karena pelayanannya baik dan seterusnya.
Faktor lain yang mempengaruhi aktivitas partisipasi anggotanya adalah faktor program partisipasi akan efektif bila program sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota. Selanjutnya, kaitan partisipasi dengan keberhasilan usaha. Tujuan koperasi adalah memberikan pelayanan dan promosi anggota. Dengan demikian, penekanannya bukan pada memperoleh keuntungan maksimal atau profit maximization, akan tetapi pada manfaat maksimal atau benefit maximization. Terdapat 3 manfaat yang diperoleh anggota dari usaha yang dikembangkan oleh koperasi, yaitu sisa hasil usaha bagian anggota, B. harga pelayanan, dan C. kontribusi pada usaha anggota. Materi kelima yaitu manajemen pemasaran internal koperasi. Keputusan untuk menempatkan pasar internal sebagai basis peningkatan kesejahteraan anggota adalah sebuah keniscayaan dalam manajemen koperasi. Manajemen koperasi boleh saja berbisnis di pasar internal dan mendapatkan hasil usaha yang besar. Namun perhatian utama yang harus tetap pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan bangsa. Pengembangan koperasi dengan memperdayakan pasar internal merupakan keniscayaan. Karena keberhasilan koperasi sangat tergantung pada sejauh mana koperasi memberi kepuasan anggota atau sebagai pelanggan utama di pasar internal. Bagaimana koperasi mengembangkan pasar internalnya? Jawabannya adalah melalui integrasi vertikal, yakni dengan menyatukan unit-unit usaha mulai dari industri hulu hingga industri hilir. Kebutuhan anggota dalam jenis maupun jumlah peningkatan, sedangkan kemampuan koperasi primer untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas sehingga mengharuskan sebuah koperasi bekerja sama dengan koperasi-koperasi lain untuk mendapatkan kemudahan dalam peningkatan pelayanan kepada anggotanya. Selanjutnya, tugas perusahaan koperasi di pemasaran internal. Tujuan utama koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, segala aktivitas pemasaran yang bertujuan memuaskan anggota perlu dilakukan. Manajemen koperasi jika perusahaan koperasi ingin membangun loyalitas dan partisipasi aktif anggotanya. Tugas perusahaan koperasi di pasar internal adalah memberikan pelayanan terbaik kepada anggotanya sehingga anggota mendapatkan manfaat atas hubungan bisnis dengan perusahaan koperasi. Pelayanan itu dapat berupa memberi harga pelayanan bagi anggota maupun melalui aktivitas-aktivitas yang memudahkan anggotanya dalam mengembangkan usahanya. Perilaku perusahaan koperasi dalam berbisnis di pasar internal hendaknya berorientasi servis atau pelayanan. Orientasi servis yang dimaksud adalah memberikan kemudahan kepada anggota agar mampu meningkatkan usaha individualnya. Misalnya dengan memberikan harga yang lebih menguntungkan bagi anggota, selalu memprioritaskan kepentingan anggota dibanding dengan non-anggota, bantuan transportasi antarjemput bagi produk-produk anggota, dan lain-lain. Selanjutnya, menyusun rencana pemasaran internal. Salah satu tujuan utama riset pasar internal adalah mengidentifikasi pasar sasaran atau target market, yakni anggota koperasi yang menjadi target produk perusahaan koperasi. Pada koperasi yang anggotanya cukup luas dan cenderung heterogen kebutuhannya, penentuan pasar sasaran untuk produk-produk tertentu sangat diperlukan. Anggota adalah pelanggan yang perlu dilayani dengan baik dengan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Pelayanan terhadap anggota harus lebih diutamakan dibanding dengan non-anggota. Dengan cara seperti ini, koperasi dapat membangun daya saing di pasar internal. Jika koperasi tidak memberikan pelayanan dengan baik dan anggota tidak mendapatkan manfaat atas keanggotaannya, sementara perusahaan persaing koperasi mampu memberikan manfaat yang lebih baik, maka koperasi akan kehilangan daya saing. Perencanaan pemasaran internal yang baik paling tidak harus mencapai 4 tujuan, yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan anggota, menentukan pasar secara yang tepat, menyusun strategi pemasaran untuk mengembangkan daya saing, membantu menciptakan bauran pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anggota. Selanjutnya, materi ke-6 yaitu manajemen pemasaran eksternal koperasi. Dalam lingkungan pasar yang bersaing, koperasi adalah salah satu organisasi yang ikut serta bersaing memperebutkan pelanggan, baik pelanggan internal atau anggota maupun pelanggan eksternal non-anggota. Keberlangsungan koperasi hanya akan dirasakan jika koperasi memiliki keunggulan bersaing dan para anggota mampu mempertahankan keunggulan bersaing untuk dengan berpartisipasi aktif pada koperasi. Pemasaran adalah suatu proses penciptaan dan penyampaian barang dan jasa yang diinginkan pelanggan, yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan menarik dan mempertahankan pelanggan setia. Selanjutnya, tugas perusahaan koperasi dan karakteristik para pasar eksternal koperasi. Tugas perusahaan koperasi di pasar eksternal. Koperasi di pasar eksternal tidak beda dengan perusahaan non-koperasi pada umumnya. Koperasi dapat mencari keuntungan untuk menumbuhkan usaha perusahaan koperasi dan menghasilkan dana yang cukup untuk membantu perusahaan anggotanya. Guna mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen koperasi harus melakukan aktivitas-aktivitas seperti melaksanakan riset pasar internal, merancang dan merumuskan rencana pemasaran, serta mengatur strategis bauran pemasaran yang tepat untuk memuaskan pelanggan. Karakteristik pasar eksternal koperasi. Rahasia kesuksesan pemasaran koperasi di pasar eksternal pada dasarnya adalah memahami siapa pelanggan koperasi, apa kebutuhan, permintaan, dan keinginan mereka sebelum bersaing menawarkan produk dan jasa yang sama. Pada koperasi, fungsi pemasaran melekat pada seluruh aspek kegiatan perusahaan koperasi, mempengaruhi setiap aspek kegiatan dari keuangan dan memproduksi
sampai memperlakukan tenaga dan pembelian bahan. Dengan semakin pergejolakannya lingkungan global, manajemen koperasi harus memahami pentingnya pengembangan strategis pemasaran koperasi yang relevan di pasar eksternal. Selanjutnya, riset pasar koperasi. Riset pasar atau market research merupakan sarana untuk mengumpulkan informasi yang menjadi dasar perencanaan pasar. Riset ini mencakup kegiatan sistematis dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan perusahaan pelanggan dan persaing suatu perusahaan. Yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah, yang kedua, mengumpulkan data, yang ketiga, menganalisis dan menafsirkan data, yang keempat, menarik kesimpulan dan bertindak. Menyusun rencana pemasaran koperasi dan unsur bauran pemasaran koperasi. Suatu perencanaan pemasaran koperasi yang baik di pasar eksternal harus memenuhi 4 tujuan, yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, menentukan pasar sasaran yang tepat, menyusun strategis pasar untuk mengembangkan daya saing, menyusun strategis bauran pemasaran atau marketing mix yang tepat. Selanjutnya yaitu produk distribution, price, promotion. Pertemuan ke-7, manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan koperasi berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dana dan penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan aktivitas tersebut, ada perbedaan yang dasar dalam pengelola keuangan perusahaan koperasi dengan perusahaan non-koperasi. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan tujuan antara koperasi dan non-koperasi serta perbedaan peran keanggotaan dalam perusahaan. Pada koperasi, tujuan utama didirikannya perusahaan koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan memaksimalkan keuntungan perusahaan koperasi. Sifat tujuan koperasi seperti itu mengharuskan cara-cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengukur kinerja keuangan dilakukan secara berbeda dengan perusahaan koperasi yang bertujuan memaksimalkan keuntungan. Persoalan kedua yang mengharuskan dibedakan manajemen keuangan koperasi dengan koperasi adalah hanya perbedaan dasar hukumnya. Koperasi adalah organisasi bisnis yang beranggotakan orang-orang, masing-masing anggotanya hanya memiliki suatu suara, keanggotaan tidak bisa dipindah tangankan, dan pembagian surplus berdasarkan jasa anggota. Perusahaan non-koperasi, misalnya perseroan terbatas, adalah organisasi bisnis yang merupakan kumpulan modal suara tergantung banyaknya modal dan sektor anggotanya. Keanggotaan bisa dipindah tangankan dan pembagian surplus berdasarkan jumlah modal yang disetor. Selanjutnya, karakteristik keuangan koperasi. Koperasi adalah organisasi anggotanya sebagai pemilik sekaligus pelanggan utama perusahaan koperasi. Tujuan didirikannya pun berbeda dengan organisasi non-koperasi. Jika perusahaan non-koperasi berusaha mendapat keuntungan yang maksimal, maka tujuan koperasi adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Penjelasan tersebut mensyaratkan karakteristik perusahaan koperasi yang berbeda dengan organisasi non-koperasi, terutama dalam pembiayaan, pelaporan keuangan, dan pengukuran kinerja keuangannya. Oleh karena itu, guna menjelaskan manajemen keuangan koperasi, perlu diperhatikan karakteristik koperasi yang relevan dalam konteks keuangan. Karakteristik keuangan koperasi juga sangat terkait dengan bentuk laporan keuangan pada koperasi, terutama laporan laba rugi, dan neraca, sebab kedua laporan ini menjadi rujukan dalam perhitungan kinerja keuangan koperasi. Selanjutnya, sumber permodalan koperasi. Pada saat koperasi berdiri, sumber utama permodalan koperasi berasal dari anggota, berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, serta harta-harta pribadi yang diinvestasikan pada koperasi baik dalam bentuk saham maupun donasi. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah sejumlah uang tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu yang tidak dapat diambil kepada selama yang bersangkutan menjadi anggota. Pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi lainnya dan anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi, dan surat-surat utang lainnya, dan sumber-sumber daya yang sah. Selanjutnya, cadangan koperasi. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dalam penyisihan hasil usaha setiap pajak yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Menurut Monker, tahun 1987, cadangan merupakan modal kolektif yang stabil sebagai suatu imbangan yang perlu terhadap modal saham yang berubah-ubah yang melekat pada keanggotaan yang berubah-ubah. Selanjutnya, kesimpulan. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi dan berdasarkan tolong-menolong. Koperasi selalu dalam keadaan berkompetensi dengan keanggotaan lain dalam memperoleh anggota, modal pelangganan, dan lain sebagainya. Keanggotaan koperasi merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam organisasi koperasi. Tanpa anggota, jelas tidak mungkin koperasi berdiri, apalagi melaksanakan usahanya. Hubungan antara pengurus dan pengelola merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Untuk selanjutnya, pengelola dan bertanggung jawab kepada pengurus. Partisipasi anggota menjadi faktor penting dalam mengukur keunggulan kinerja kooperatif di samping faktor lain, yaitu kinerja usaha koperasi
tidak hanya dituntut untuk meningkatkan aset koperasi melalui cara penetapan strategis yang tepat dalam persaingan, akan tetapi dituntut secara normatif. Baik, sekian dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.